اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pengajian Ramadan Masjid Jami Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana kita sudah sampai pada bab yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u fi adabil muallimil Quran wa muta'allimihi. Bab yang keempat ini menjelaskan tentang adab atau tata krama orang yang mengajar Al-Quran, yaitu guru Al-Quran, dan orang yang belajar Al-Quran. Hadzal babu ma'al babaini ba'dahu huwa maksudul kitabi. Bab yang keempat ini beserta dengan dua bab setelahnya, ini merupakan maksud dari penulisan kitab ini. Jadi kitab ini sebetulnya ditulis untuk menerangkan tentang adab atau tata krama pengajar dan orang yang belajar Al-Quran. Dan ini tepatnya pada bab keempat dan dua bab setelahnya. Wa huwa tawilun muntasirun jiddan, dan ini akan diterangkan secara panjang lebar di sini. Wa ana asyiru ila maqasidihi muhtasaratan fi fusulin, dan di sini oleh muallif ya yang mengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Nawawi. Beliau dalam kitab ini akan meringkas dalam beberapa fasol atau dalam sub-sub judul ya. Liyashula hifdzuhu wa dabtuhu insyaallah taala, supaya diringkas menjadi bab-bab di sini ya, atau fasol-fasol, itu mudah untuk dihafal. Faslun, ini fasal yang pertama. Awaluma yang bagi lil mukri'i wal qari'i ayyaksida bidzalika ridallahi ta'ala. Yang pertama, seharusnya orang yang mengajar membaca Al-Quran, yaitu guru Al-Quran, wal qari'i, dan orang yang belajar Al-Quran, ayyaksida bidzalik ridallahi ta'ala, memaksudkan pengajarannya atau belajarnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang sangat penting ya, yang ditekankan pertama adalah seharusnya bagi guru Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran ya, belajar membaca Al-Quran, itu diniatkan dalam hati. Yang pertama itu adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Di sini muallif mengutip firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 5 ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a, dan tidaklah manusia itu diperintah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas,
dan menjalankan agama untuknya semata, untuk Allah semata. Jadi dari ayat ini yang pertama ya, manusia itu diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Ada catatan menyembah di situ adalah mukhlisin, yaitu dengan ikhlas. Ya. Apa ikhlas itu? Ikhlas nanti akan diterangkan setelah ini. Wa yuqimus sholata, dan juga mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakatah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan inilah agama yang lurus. Ini adalah muqaddimah dari pembahasan ikhlas ya. Bagaimana seorang pengajar Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran itu harus ikhlas, hanya semata-mata mencari ridha Allah. Wa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diterangkan dalam dua kitab sahih ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal ya, sahnya sebuah perbuatan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Semakin baik niat itu ya, semakin ditujukan kepada Allah niat itu, maka pahalanya akan semakin besar. Begitu juga faedahnya akan semakin besar. Dan semua pekerjaan ya, entah itu amaliyah yang ukhrawiyah, yang amal-amal akhirat, atau amaliyah yang duniawiyah ya, amal-amal dunia, itu kalau kita niati dengan benar, maka akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada kadang amaliyah itu yang terlihat biasa-biasa saja, tapi karena niat yang baik, akhirnya amaliyah atau pekerjaan itu menjadi luar biasa. Ada kadang amaliyah atau pekerjaan itu sepertinya luar biasa, hebat, sebuah perjuangan misalkan, sebuah pengabdian misalkan bentuknya amal itu. Tapi karena niat yang salah, niat yang keliru, itu malah menjadi amaliyah atau pekerjaan yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal hadits min usulil Islam, dan hadis ini merupakan prinsip dari Islam. Jadi Islam itu punya prinsip yang sebetulnya dalam amaliyahnya, baik itu amaliyah ukhrawiyah atau dunyawiyah, itu didasari ya, diberi pondasi, yaitu niat. Apa niat orang tersebut? Warwaina an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal innama yufadzur rajul ala qadri niyatihi. Sesungguhnya seseorang itu dijaga sesuai dengan kadar niatnya. Wa an ghairihi innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Dalam riwayat yang lain juga diterangkan bahwa manusia itu akan diberi sesuai dengan kadar niatnya. Jadi bukan kadar amalnya ya. Kadar amal itu nomor 2. Yang pertama itu adalah kadar niat. Niatnya dulu. Dia sebetulnya mengerjakan sesuatu, beramal itu apa niatnya. Itu sebetulnya yang menentukan balasan dari amal itu. Kalau niatnya luar biasa ya, niatnya ikhlas semata karena Allah, karena memperjuangkan Islam misalkan, untuk menegakkan syariat Islam misalkan, wah ini sudah jelas bahwa nanti balasan dari Allah juga luar biasa. Warawaina anil Ustadz Abi Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala. Di sini diriwayatkan dari seorang ustadz ya. Beliau bernama Abi Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala qala al-ikhlasu ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Ini kita masuk pada ta'rif atau pengertian ikhlas sudah ya. Ikhlas menurut Syekh Abi Qasim Al-Qushairi, beliau mendefinisikan ikhlas itu adalah ifradul haqqi bi ta'ati bil qasdi, yaitu meniatkan ketaatannya hanya untuk Allah. Ini namanya ikhlas ya. Bahasa hanya itu tidak ada embel-embel yang lain ya, tidak ada pengecualian, tidak ada pembagian lagi di bawahnya, tidak, hanya untuk Allah ya. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarrub ilallah ta'ala. Penjelasannya adalah maksudnya hanya untuk Allah itu bagaimana? Yaitu dia menghendaki
ketaatannya, ya, perbuatan taatnya itu hanya untuk mendekat kepada Allah. Ya, taqarrub itu mendekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Duna syai'in akhar, bukan yang lain. Min tasannu'in di makhlukin. Apa sesuatu yang lain itu? Contohnya melakukan perbuatan untuk makhluk, untuk manusia, ya, karena manusia. Awik tisabi mahmadatin indan nas, atau di situ melakukan sebuah perbuatan yang terpuji untuk manusia. Au mahabbati madhin minal makhluk, atau senang dipuji, ya, senang dipuji oleh manusia. Dia misalkan, ya, kalau masalah masjid dia menjadi takmir masjid misalkan, kemudian dia khidmah kepada masjid dengan niat agar dipuji oleh manusia. Oh, takmirnya bagus. Nah, ini juga salah, ya, niat yang salah, ini tidak ikhlas namanya. Au makna minal ma'ani siwa taqarrub ilallah. Pokoknya semua makna, semua arti yang di situ bukan taqarrub kepada Allah itu namanya tidak ikhlas, ya. Jadi ikhlas itu hanya mempunyai makna yaitu litaqarrub ilallah, untuk mendekat kepada Allah. Qala wa yasihu ayyuqala al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluqin. Atau bisa disimpulkan keterangan dari Syekh Abi Qasim Al-Qusairi ini adalah ikhlas itu adalah membersihkan pekerjaan atau amaliyah, ya, dari pandangan makhluk, ya. Jadi membersihkan amaliyah kita, pekerjaan kita dari pandangan makhluk, ya. Jadi kita tidak menoleh pada makhluk sama sekali di sini. Tetap yang kita toleh adalah Allah Subhanahu wa taala, agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala, al-ikhlasu istiwa'u af'alil abdi fi dzahiri wal batin. Menurut Hudzaifah al-Mar'ashi, ya, rahimahullahu taala, beliau mempunyai ta'rif atau pengertian atau definisi mengenai ikhlas. Beliau mengatakan, ya, ikhlas itu adalah istiwa'u af'alil abdi. Istiwa'u af'alil abdi, yaitu samanya perbuatan hamba fi dzahir wal batin, di dalam zahir dan batin, ya. Jadi keserasian perbuatan hamba secara zahir dan batin, ini namanya ikhlas menurut Hudzaifah al-Mar'ashi. Jadi kalau secara zahir dia sholat, batinnya dia sholat, artinya untuk Allah, ya, bukan untuk yang lain. Kalau fi dzahir dia puasa, berarti batinnya ya puasa karena Allah, bukan untuk yang lain. Kadang kan tidak sama, ya, antara zahir dan batin. Secara zahir dia melakukan amaliyah ibadah, tapi sebetulnya dalam hati dia punya misi dunia. Ada yang seperti itu. Jadi misalkan dia ikut berjuang untuk umat, untuk kemanusiaan misalkan. Ini secara zahir bagus, ya, pekerjaan yang bagus. Tapi secara batin ternyata tidak. Dia malah bisnis di sana misalkan. Dia malah ingin mendapatkan laba di sana, di perjuangan itu. Nah, ini antara zahir dan batin tidak sama. Jadi ikhlas menurut Hudzaifah al-Mar'ashi itu adalah keserasian antara amaliyah zahir, ya, dengan amaliyah batin. Jadi kalau secara zahir kita itu sholat jamaah, berarti secara batin ya kita mau taqarrub kepada Allah, bukan mau dilihat manusia, bukan mau dipuji manusia, bukan mau dipuji mertua, bukan, ya. Karena kalau ingin dipuji mertua kemudian kita jamaah, berarti antara zahir dan batin tidak sama. Wa an Dinnuni rahimahullahu taala qala salasun min alamatil ikhlas istiwa'ul madhi wa dzammi minal amati. Menurut Zunnun al-Misriyah rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, 3 perkara yang menjadi alamat atau tanda dari ikhlas. Jadi ketika kita mengamati sesuatu, termasuk mengamati diri kita sendiri, itu apakah kita itu ikhlas atau tidak?
Itu ada tiga ciri-ciri di sini. Yang pertama, istiwaul madhi wad dhammi minal ammah. Yang pertama adalah samanya pujian dan celaan dari manusia. Kalau kita sudah merasa dalam diri kita, ini memang sulit ya. Tapi mari kita sama-sama menuju teori ini. Ketika kita sudah melihat bahwa antara pujian dan celaan atau hinaan manusia itu sama dalam diri kita. Kita dipuji ya tidak bangga-bangga amat. Kemudian kita dicela ya tidak sedih-sedih amat misalkan ya, sama. Dipuji ya, tidak dipuji ya. Dipuji ya, kemudian dihina ya ada masalah. Nah, ini sebetulnya tanda bahwa amaliyah kita itu sudah ikhlas. Karena apa? Karena yang kita lihat cuma Allah. Ya. Jadi kita cuma melihat Allah di sini. Yang penting Allah ridho. Titik. Yang penting Allah itu senang kepada kita. Sudah selesai. Urusan manusia tidak senang, urusan manusia memuji itu tidak masalah. Ya, itu bukan masalah. Ya, karena tujuan kita hanya kepada Allah. Ini ciri-ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri-ciri bahwa kita itu sudah ikhlas adalah wanisyanu ru'yatil amali fil a'mal, yaitu lupanya manusia ya dalam mengingat amalnya. Nah, biasanya kalau kita berbuat kebaikan, kita selalu ingat dan kita selalu memuji diri kita bahwa kita sudah hebat, sudah melaksanakan sebuah kebaikan, sudah berarti pada manusia. Ini bukti bahwa kita sebetulnya masih tidak ikhlas. Ikhlas itu adalah ciri-ciri yang kedua. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, kita itu mudah untuk melupakan. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, kita lupakan. Itu sudah urusan akhirat sudah. Ya. Kita akan minta pahala di sini soalnya, ya, bukan minta pujian manusia, bukan. Jadi kita lupakan. Nah, sekarang kita lihat pada diri kita sendiri. Kita sudah masuk pada ciri-ciri ini tidak? Oleh karena itu kita tingkatkan lagi niat dalam hati ini, kita tingkatkan lagi persepsi dari pemikiran kita sendiri. Kemudian ciri-ciri ikhlas yang ketiga adalah iktida'u thawabil a'mali fil akhirah, yaitu mengharap-harap pahala amal di akhirat. Ini masuk kategori ikhlas yang paling tinggi ya. Sampai-sampai kalau para aulia, para ulama itu dalam melakukan ibadah justru mereka tidak mengharap pahala, tapi murni untuk menuju ridho Allah. Yang penting Allah rela, yang penting Allah senang. Urusan pahala akhirat itu urusan nomor sekian. Ini biasanya tingkatan aulia. Kalau kita tidak sampai di sana. Kita sebetulnya tidak apa-apa. Beribadah itu mengharap pahala tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah masuk ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, ada tingkatan ikhlas yang lebih tinggi, yaitu sampai-sampai dia tidak mengharap surga. Dia sampai-sampai tidak mengharap pahala. Jadi ada 3 ya tadi alamat dari ikhlas atau tanda-tanda dari ikhlas. Mungkin kita bisa melihat diri kita dengan 2 alamat tadi cuma ya. Yang pertama yaitu samanya antara pujian dan hinaan. Kemudian yang kedua adalah melupakan amal kebaikan pada diri kita. Mungkin sampai di sini pembahasan untuk bab 4 ini ya. Untuk kelanjutannya kita akan bahas pertemuan mendatang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.